Oke, jumpa lagi bersama Willy di channel Duta Mengemudi yang semakin hari semakin dahsyat. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengemudikan mobil manual. Baiklah, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memasuki mobil itu biasakan berdiri di depan, kemudian kelilingi mobil tadi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada anak kecil atau binatang yang ada di depan mobil kita. Yang kedua, ketika Bapak Ibu memakai mobil orang lain, katakanlah rental atau punya saudara, supaya tahu kondisinya terlebih dahulu. Baiklah, kemudian masukkan kuncinya ke tempatnya, putar ke depan 3 kali. 1, 2, mobilnya menyala. Nah, selanjutnya setiran mobil bentuknya bulat seperti ini. Cara megang setir yang baik dan benar, posisi tangannya menunjukkan posisi pukul 9:15, jadi posisi 9:15. Nah, ini supaya tumpuannya kuat, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendekatkan tuas wiper dan tuas lampu ini. Nah, kemudian fungsi dari setiran adalah untuk memutar dan membelokkan mobil. Kalau Bapak Ibu mau memutar kanan seperti ini, tiap kali tangan kanan yang di bawah pindahkan ke atas. Begitu juga tiap kali belok kiri, tiap kali tangan kiri yang di bawah pindahkan ke atas. Nah, setiran mobil ini kalau diputar ke kiri ke kanan sampai habis, untuk meluruskan cukup diputar kebalikannya 2 kali. Jadi seumpama Bapak Ibu sedang bingung, ban sana udah lurus atau belum, daripada Bapak Ibu turun, putar ke kiri atau ke kanan sampai habis, kemudian putar kebalikannya 2 kali, pasti lurus. Nah, memegang setir, tangannya harus seperti ini, harus di luar seperti ini. Jadi nggak boleh tangannya masuk seperti ini, Bapak Ibu ya. Karena ini bahaya, ini bisa kena, ini bisa patah tangan kita. Nah, kemudian ini klakson, cara membunyikannya cukup ditekan pakai ibu jari. Jadi nggak boleh dipukul-pukul gitu. Nah, selanjutnya kita pindah ke tuas lampu yang kanan ini. Ini untuk menyalakan lampu, Bapak Ibu. Jadi ketika mau belok kiri, dorong ke atas, kanan tarik ke bawah, kiri ke atas, kanan ke bawah. Nah, kemudian masih di sini untuk menyalakan lampu. Jadi ketika diputar sekali akan menyalakan, namanya lampu senja. 2 kali lampu terang, lampu jauh dorong ke depan. Cara matikannya seperti ini. Jadi senja terang jauh, cara matikannya seperti itu. Ada juga yang namanya lampu dim. Jadi lampu dim itu nyala terang 2 kali. Caranya tarik seperti ini 2 kali. Oke. Selanjutnya kita pindah ke kiri. Ini ada wiper. Fungsinya untuk kalau hujan. Jadi makin ke bawah makin cepat. Cara matikannya seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau jalan, kaca mobilnya kotor, itu tinggal tarik aja seperti ini, maka keluar airnya dan akan bersih. Oke, jelas atau jelas Bapak Ibu? Oke, selanjutnya kita akan pindah ke bawah, fungsi kaki. Pada fungsi kaki mobil manual terdiri dari 3. Jadi yang paling kanan namanya gas. Nah, fungsi dari gas adalah untuk menambah kecepatan mobil. Mobil ini dan semua mobil itu bisa jalan tanpa digas, tapi kalau mau kencang injak gas pelan-pelan penuh perasaan. Jadi nggak boleh langsung gitu, seperti itu. Nah, dalam gas itu ada 3, 1,5, 2, dan 2,5. Jadi gas pelan, sedang, dan kencang, seperti itu. Kemudian yang kiri ini rem, fungsinya untuk mengurangi dan menghentikan mobil. Sebelah kiri namanya kopling, diinjak oleh kaki kiri. Nah, fungsi dari kopling adalah untuk memutus putaran mesin dan roda. Jadi ketika diinjak kopling penuh, maka mobil akan berhenti. Ketika diangkat separuh, mobil akan jalan pelan, dan ketika dilepas, mobil akan kencang. Jadi berhenti, pelan, kencang, penuh, setengah, separuh. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke gigi atau portioning. Mobil manual punya 5 kecepatan maju dan 1 mundur, di mana gigi yang ganjil di atas, yang genap di bawah. Saat ini posisi kita ada di tengah-tengah nih, netral. Nah, untuk posisi gigi 1 dan 2 sebaiknya telapak tangannya menghadap kiri. Untuk 5 dan mundur menghadap kanan. Seperti itu. Nah, saya contohkan, injak kopling penuh. Kalau mau gigi 1, kiri atas. Saya ulang, kiri atas gigi 1. Gigi 1 mau kedua, dorong kiri, tahan, tarik lurus 2. Nah, 2 mau ketiga, tinggal dorong dikit, dia netral, kemudian ke depan. 4 tarik lurus,
5 kanan atas, netralkan, kanan bawah mundur. Nah, tiap kali berasal dari gigi genap atau yang di bawah itu kalau dorong dikit selalu ke netral. Kalau dari atas tarik dikit selalu ke netral. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisinya sebaiknya seperti ini, karena kalau Bapak Ibu seperti ini nanti kita dari 1 mau ke 2 bisa ke 4, bisa salah gigi seperti itu. Oke. Nah, ini ada namanya rem tangan, dipakai pada saat mobil berhenti. Cara mengaktifkan tinggal tarik, cara menonaktifkan angkat dikit, pencet seperti itu. Oke, di antara kaki kita, di bawah tempat duduk kita, di antara kaki kita ada besi, tarik ke atas untuk mengatur posisi tempat duduk kita. Jangan sampai terlalu ke belakang atau terlalu ke depan. Atur, kalau sudah betul-betul enak, baru kenakan sabuk pengaman. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Karena ketika kita kecepatan tinggi di atas 60 terjadi insiden, kalau sampai tidak pakai sabuk pengaman itu dada kita bisa kena ini, kepala kita bisa kena setiran ini, akibatnya fatal, bisa meninggal Bapak Ibu. Nah, pada mobil-mobil modern itu ada namanya airbag. Jadi airbag itu kalau terjadi benturan insiden dia akan keluar balon. Nah, balon itu atau airbag tadi akan keluar kalau sabuknya dipasang. Jadi kalau nggak dipasang dia nggak keluar. Oke, setelah semuanya oke, sebelum kita jalan kita cek dulu sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian tengah-tengah juga aman, baru kita udah siap menjalankan mobil. Nah, cara memulai menjalankan mobil Bapak Ibu, untuk pemula cara memulai menjalankan mobil itu ada 2. Yang pertama dengan kopling saja, yang kedua dengan kopling setengah dan rem. Kopling saja itu biasa digunakan untuk ketika jalannya datar, sedangkan kopling setengah dan rem itu digunakan kalau menanjak atau menurun. Kita praktekkan dulu yang pertama dengan kopling saja. Jadi injak kopling penuh, masukkan gigi 1, turunkan rem tangan, koplingnya angkat pelan-pelan. Koplingnya angkat pelan-pelan. Nanti kalau ketemu kopling setengah, mobil itu akan jalan, tahan kira-kira 3 detik, 1, 2, 3 baru dilepaskan. Nah, seperti ini. Nah, kalau melepasnya kurang dari 3 detik maka mobilnya akan mati Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau berhenti itu tinggal, kalau berhenti injak kopling penuh, kemudian rem pelan-pelan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya ulang lagi, cara yang pertama, angkat kopling pelan-pelan, asal jalan, tahan 3 detik, 1, 2, 3 baru lepaskan. Kalau mau berhenti, injak kopling penuh, rem pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dengan kopling setengah dan rem, caranya injak kopling penuh, masukkan gigi 1. Kopling dan rem diinjak bersamaan, kemudian koplingnya angkat pelan-pelan. Nanti kalau sudah ketemu getaran, itu jadi kata lain dari getaran ada kopling setengah. Jadi ketika ketemu getaran, maka tahan Bapak Ibu. Nah, getaran itu sendiri terdiri dari 3, ada lembut, sedang, dan kasar. Kalau kasar tuh yang ini yang hampir mati. Nah, ini mati. Jadi getaran yang kasar itu tekan dikit, kalau bunyi rak langsung tekan dikit. Oke. Ketika sudah ditekan udah ketemu getaran, itu tahan. Begitu sudah ketemu getaran atau koplingnya tahan. Nah, kalau mau jalan tinggal lepas rem Bapak Ibu, tinggal lepas rem. Nah, 3 detik kemudian lepas, kalau seperti itu. Oke, nah mobil udah jalan. Selanjutnya saya ulang sekali lagi cara setengah kopling dan rem, karena ini dasar banget Bapak Ibu akan kepake ketika saat-saat sulit. Jadi Bapak Ibu mau putar balik, tanjakan, belok, parkir, nanti akan menggunakan kopling setengah dan rem ini. Nah, saya ulang, kopling sama rem diinjak, cari getaran. Kalau sudah ketemu getaran, lepas remnya, maka mobil jalan seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan menonton video ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat.